ada kabar yang mengatakan bahwa Nippon akan menghabisi pemimpin Indonesia. Itu cuma rumor. Mereka justru menginginkan pemimpin-pemimpin Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Dulu dengan Belanda, kita bisa memilih bersikap operasi atau tidak. Tapi rasanya sekarang, pilihannya cuma satu. Kerjasama dengan Nippon. Bagaimana kalau itu jalan menuju kehancuran? Mungkin Nippon sekarang bekerja sama dengan Jerman dan Italia. Tapi bahkan Jerman dan Italia tidak bisa mengalahkan Inggris dan Rusia. Mereka negara monarki dan industri terbesar di dunia. Akan hancur dalam hitungan jam. Sebelum pangkalan Hawaii itu habis, Amerika bersikap pasif, khas negara kapitalis, oportunis. Soviet memang negara industri terbesar, tapi mereka terlalu sibuk dalam urusan negaranya. Tapi Inggris, mereka selalu mencari sekutu dimanapun. Tapi Jerman, Nippon, dan juga Italia punya ambisi untuk menguasai dunia. Mereka kejam dan bertindak seenaknya. Kita bisa memastikan agar mereka tidak menyakiti rakyat Indonesia, Syahril. Nanking. Bagaimana dengan Nanking? Lebih dari 400.000 nyawa manusia mati. Nanti itu tragedi. Cina dan Nippon punya hubungan masa lalu buruk mereka. Itulah sebabnya kita tidak boleh membiarkan itu terjadi di Indonesia. Siapa yang bisa Aku yang jamin. Aku sudah melakukan itu di Sumatera, Syahril. Sebentar. Saya sependapat dengan Syahrir bahwa Nippon tidak akan lama di Indonesia. Tapi saya juga percaya kepada Bung Karno. Kita harus bersatu untuk melindungi rakyat dari kekejaman Nippon. Dan untuk mencapai kedaulatan rakyat, kita butuh rakyat. Dan rakyat yang paling baik, Syahrir, adalah rakyat yang masih hidup. Dia pandai sekali memikat orang. Kau pikir aku orang yang mudah terpikat? Kau membuatku seperti tidak ada pilihan. We have been altered, Chris. Sekarang begini. Bagaimana kalau kita seolah-olah bagi tugas? Kau ada di luar, aku dan Bung Karno ada di dalam. Bagaimana? Apa batasanmu? Selama senapan belum sentuh kepalamu, kau bebas melakukan apapun. Rekan, kamu sudah lihat apa yang dilakukan Belanda kepada kita. Jangan tertipu lagi oleh orang asing yang datang ke sini. Jangan terbujuk oleh rayuan Nippon untuk ikut bergabung bersama mereka. Apakah itu benar? Bagaimana jika ini adalah akhir dari penindasan ini? Bukankah mereka saudara kita juga? Mana mungkin mereka melakukan hal yang sama kepada saudaranya sendiri? Mereka hanya menginginkan sebuah kekuasaan yang kuat, saudara ataupun tidak. Itu tidak ada artinya di mata orang yang haus kekuasaan. Jangan jadikan diri kita dengan bodohnya tertipu oleh simpati mereka. Halo rekan-rekan sekalian, bagaimana kabar kalian? Kabar kami baik, Bung. Kebetulan kami sedang berdiskusi soal perjuangan kita. Kami baru saja membahas janji Jepang yang katanya akan memberikan kemerdekaan kepada kami. Bukankah itu kabar baik? Janji itu hanya ilusi. Nippon sedang terdesak di perang. Janji mereka bukan ketulusan, tapi siasat. Tapi, Bung, mereka sudah membentuk peta, mengizinkan bahasa Indonesia digunakan. Bukankah itu tanda dukungan? Itu alat. Nippon tidak ingin kita merdeka. Mereka hanya ingin kita menjadi tameng. Mereka tahu semangat kita tinggi, dan mereka ingin memanfaatkannya. Jadi, kalian jangan sampai tertipu. Tapi, Bung, kalau kita melawan mereka, bukankah kita berarti melawan arus? Berani menentang arus ketika arus itu menyesatkan adalah keberanian sejati. Kalian ini pemuda. Kalian harus berpikir jernih. Kemerdekaan sejati tidak diberikan, tapi diperjuangkan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Bangun kesadaran, tanamkan semangat merdeka di dada rakyat. Siapkan diri, bukan untuk tunduk pada janji kosong,
Tapi untuk bangkit dengan kepala tegak, kita harus bersatu dan tetap waspada. Kami mengerti. Kami akan menjaga semangat kami. Kami tidak akan mudah percaya. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Bagaimana rekan sekalian? Apakah kita dapat bekerja sama agar kita mengetahui pergerakan Nippon? Kita tidak bisa melakukan penyerangan aksi saat ini. Memang benar, kita dapat melakukan perlawanan melalui logika dan diplomasi. Kita membentuk pergerakan secara hati-hati agar tidak diketahui oleh Nippon. Kita bisa mengkoordinir segala persiapan dengan baik dan aman. Kita bisa membagi tugas secara pengelompokan. Kelompok pertama akan dipimpin oleh Soekarni, kelompok kedua akan dipimpin oleh Ahmad Subarjo, dan terakhir aku yang akan memimpin. Soekarni, Kamu bisa merangkul para tokoh anggota tua untuk menyerukan semangat dan mengungkap apa yang dilakukan para Nippon. Ya, aku akan melakukannya. Dan kamu Ahmad Subarjo, kamu dapat memata-matai Nippon lewat tugasmu di Angkatan Laut. Dan aku akan memantau lewat bawah. Kami menemukan selembaran ini jalan. Tentara Jepang menyebarkannya di pasar dan sekolah. Lihat isinya. Kemerdekaan Indonesia akan segera diberikan oleh Kaisaran Nippon. Kalian percaya dengan tulisan ini? kau tahu maksudnya, Bung? Tentu. Ini bukan janji kemerdekaan. Ini adalah perangkap. Mereka hanya ingin rakyat kita percaya dan tidak melawan. Sebenarnya mereka hanya ingin rakyat tambahan untuk melawan sekutu. Lalu, apa yang kita akan lakukan dengan selembaran ini? Kita sabotase isinya. Bagaimana maksud, Bung? Kita tiru tampilannya, tapi tidak dengan isinya. Isinya bukan kebohongan Nippon, tapi kebenaran. Kita sebar kepada rakyat bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih oleh bangsa sendiri dan bukan hadiah dari penjajah. Rakyat Indonesia, jangan tertipu. Nippon datang bukan untuk membebaskan, tapi menindas dalam rupa lain. Bangkitlah, mereka hanya datang bila kita bersatu dan berani. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kita sebarkan ini. Bagaimana kalau ketahuan? Perjuangan bukan tanpa risiko. Tapi ingat, satu lembar kebenaran dapat menimbulkan seribu. なぜ人々はこれほど落ち着かないのか。これは私たちのリフレクターではない。Good morning, everyone.
We are here at BBC from London. The Nippon Emperor's government expressed gratitude to the people who had fought in war and asked them to keep the peace, and announced that Japan had accepted the surrender terms of the Allies. The Nippon Emperor's government surrendered to the Allies after the United States dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The bombs were dropped on August 6 and August 9, 1945, respectively. Emperor Hirohito declared that Nippon should accept the Allied terms, which signaled the end of World War II. Kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Kita proklamirkan sendiri. Nippon sudah kalah, telak. Kita harus memberikan kesan kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia bukan karena Nippon. Maka segera proklamirkan secepatnya. Kau harus bicarakan ini dulu kepada Aksan Maya. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung, harus memisah diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Nippon masih bisa angkat senjata, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya kita meneriakan diri kita masing-masing. Dan tidak penting Nippon kalah atau tidak. Yang terpenting kita menjaga situasi supaya tidak kacau, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan tidak perlu dimenangkan, Bung. Pengecut. Bung Syahrir. Ada apa? Mereka menculik Soekarno dan Hatta. Hah? Mereka menculik Soekarno dan Hatta. What? Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta Kerengas Dengklok. Siapa yang memberi mereka hak? Bung, tenanglah. Mereka hanya ingin memastikan proklamasi segera dilakukan tanpa pengaruh Nippon. Tidak dengan cara seperti itu. Kita sedang memperjuangkan kemerdekaan, bukan menghentikan penjajahan dengan kekacauan dari dalam. Menculik pemimpin bangsa sendiri, itu perbuatan tanpa perhitungan. Tapi Bung, bukankah Bung sendiri menuntut agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu Nippon? Ya, kita ingin kemerdekaan, tapi bukan dengan ini caranya. Ini memperbangunkan negara kita di mata sejarah. Kita ingin kemerdekaan dengan martabat, dengan akal sehat, bukan dengan paksaan dan ketakutan. Setelah kalian melakukan perbuatan brutal dan gegabah, kalian masih ingin saya mengikuti perbuatan kalian? Saya tidak mau itu. Jika kalian ingin Indonesia merdeka, bawa mereka ke sini. Tapi gerakan kita sudah didukung oleh pemimpin peta, Bu. Bawa mereka ke sini sekarang. Bung Karno ada di dalam. Saat sampai di sini, Bapak sudah tidak ada di dalam rumah. Jadi sudah tidak ada di rumah dari pagi. Enggak, Pak. Baik, terima kasih. Hei, kemarilah. Kenapa, Bu? Kalian tahu di mana Bung Karno berada? Bagaimana? Kita beritahu saja. Rekan-rekan yang lain membawa Soekarno dan Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Kami baru saja ingin berdiskusi akan mengembalikan Bung Hatta dan Bung Karno pergi ke Jakarta. Kalau begitu, biar saya saja yang membawa mereka ke Jakarta. Baik, Bu. Terima kasih.
Bung Syahrir. Ya, masuk. Lapor, teks proklamasi telah disusun. Akan dibacakan nanti jam 10 pagi. Tanggal berapa hari ini? 17 Agustus. Ya, sebarkan berita ini sekarang. Siap, laksanakan. Apakah Bung akan datang? Siap. Perjuangan bukan hanya tentang senjata, teriakan, atau darah. Tapi tentang pertimbangan. Tentang memilih jalan meski hati remuk dan pikiran bercabang. Aku marah karena mereka mengambil keputusan tanpaku. Aku kecewa karena rasa percaya seperti diinjak. Tapi lebih dari itu semua, aku takut bangsa ini akan mengulang sejarah pecahan yang pernah menghancurkan nenek moyang kita. Kemerdekaan tak lahir dari satu tokoh. Ia bukan milik satu kelompok. Ia lahir dari keberanian berpikir, dari kesediaan mendengar, dari kemauan untuk saling menahan diri. Hari ini, aku memilih untuk tetap berjalan bersama, meski jalanku tak lagi dihitung. Karena di atas semua luka dan rasa ditinggalkan, ada Indonesia yang harus lahir. Dan bila kelak sejarah menuliskan bahwa aku tidak ada di barisan terdepan saat proklamasi itu dibacakan, tak mengapa. Asal bangsa ini tetap hidup, asal rakyatnya benar-benar merdeka.